Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika kelas 7 semester ganjil. Untuk kali ini pembahasan kita melanjutkan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu operasi pembagian bilangan bulat. Sebagai penjelasannya bisa kalian perhatikan pada pembahasan berikut ini. Ya, ini berikutnya. Untuk bisa kalian menghitung operasi pembagian bilangan bulat, maka kalian harus tahu ketentuan-ketentuan pembagian bilangan bulat, di mana ketentuan ini hampir sama dengan atau bahkan sama dengan perhitungan perkalian pada pembagian bilangan bulat. Ketentuan yang dimaksud adalah jika bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya negatif. Kemudian bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya negatif. Dan jika bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya positif. Mungkin di sini ada hal yang tidak ditulis, yaitu positif dibagi positif. Jika positif dibagi bilangan positif, tentu saja hasilnya positif. Ya, makanya tidak dituliskan lagi di sini. Untuk bisa memahami pengertian di atas, maka di sini Bapak berikan contoh-contoh soalnya. Contohnya ini, tentukan hasil pembagian, ini bilangan negatif dibagi positif, kemudian ini negatif dibagi positif dibagi lagi dengan bilangan positif. Dan nomor 3, bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif. Kemudian nomor 4, bilangan positif dibagi jumlah dari bilangan positif ditambah bilangan negatif. Dan nomor 5, bilangan negatif dibagi dalam kurung bilangan positif dibagi bilangan negatif. Di sini untuk yang nomor 1 dan nomor 3 tentu saja kita bisa mengetahui apakah hasilnya negatif ataupun positif. Ya, misalnya ini nomor 1 ya, ini negatif dibagi positif. Lihat ketentuan di sini, negatif dibagi positif, hasilnya negatif di sini. Ya. Kemudian untuk yang nomor 3, positif dibagi negatif. Ketentuan di sini yaitu positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Ya, berapapun angkanya, pasti di sini hasilnya negatif nomor 3. Dan nomor 1, berapapun angkanya pasti hasilnya juga negatif. Untuk yang nomor 2, 4 dan 5, kita juga harus menghitung di sini dulu. Ya, yang di dalam kurung. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi positif, hasilnya nanti pasti negatif juga. Ya. Cuma tinggal kita menentukan angkanya berapa. Perhatikan slide berikut. Pada slide berikut ini yaitu penjelasan tentang penyelesaian dari soal-soal yang dituliskan sebelumnya. Yaitu untuk soal yang nomor 1, ini negatif dibagi positif, min 72 dibagi 3. Tentu saja hasilnya negatif. Ya. Yaitu hasilnya min 24. Kemudian soal yang nomor 2, ini min 60 dibagi 5, kemudian dibagi lagi dengan plus 3. Ya, jadi kalau ada tanda kurung di sini, yang dihitung adalah bagian yang di dalam kurung, yaitu min 60 dibagi 5, hasilnya min 12. Kemudian ini min 12 dibagi lagi dengan positif 3. Hasilnya adalah min 4. Untuk soal yang nomor 3, positif 84 dibagi negatif 12. Ini juga pasti hasilnya adalah negatif. Hasilnya adalah min 7. Ya. Kemudian untuk yang nomor 4, 42 dibagi, ini dalam kurung 8 plus min 15. Untuk perhitungannya, karena di sini di dalam kurung, maka di sini didahulukan untuk perhitungannya. Ya, jadi ini 42 tetap ditulis di sini. Untuk hasil penjumlahan 8 ditambah min 15,
yaitu hasilnya min 7. Berarti di sini berikutnya positif dibagi dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Ya, hasilnya yaitu minus 6. Ya. Kemudian untuk contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima, ini juga ada angka yang berada di dalam kurung. 45 dibagi minus 9, berarti harus didahulukan dulu perhitungannya, yaitu hasilnya ini min 75, tulis ulang lagi di sini, dan ini min 5 adalah hasil pembagian dari 45 dibagi negatif 9, sehingga hasilnya min 75 dibagi min 5. Ini pembaginya sama-sama minus ya, tentu saja nanti hasilnya menjadi positif, yaitu hasil akhirnya 15 ya. Jadi kalian perhatikan di sini semuanya, jadi perhitungan terhadap tandanya positif dan negatif harus benar-benar diperhatikan ya. Pada slide yang terakhir ini, yaitu tentang bagaimana kalian bisa lebih memahami dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, yaitu latihan soal pembagian bilangan bulat ya. Di sini nomor 1 A, B, C, D, E, F, G ada pembagian bilangan negatif bagi positif yang nomor A. Kemudian yang nomor B nya pembagian positif dibagi negatif. Kemudian yang C negatif dibagi negatif. Kemudian yang D ini ada yang angka di dalam kurung, berarti ini didahulukan perhitungannya, negatif dibagi positif, kemudian dibagi lagi dengan negatif. Untuk yang nomor 1E ini juga di dalam kurung, berarti didahulukan perhitungannya, positif dibagi dengan negatif, dibagi lagi dengan negatif. Untuk yang nomor F dan nomor G, walaupun agak lebih panjang, tapi di sini sudah dipermudah, yaitu dengan cara memberikan tanda kurung masing-masing di sini. Ya, di sini berarti nomor F, 1F kalikan dulu ya, positif kali negatif. Kemudian yang di sebelahnya jumlahkan dulu, negatif tambah positif. Di sini kalian nanti tinggal membagi hasil akhirnya. Di sini hasil akhirnya bilangan bulat ya. Kemudian yang nomor 1G ini juga sudah diberi tanda kurung masing-masing. Yang sebelah kiri di sini pengurangan ya, minus 17 kurang 39, kemudian dibagi ini min 24 bagi min 3 ya. Hasil bagian yang depan dibagi dengan hasil yang bagian belakang ya. Jadi ingat, kalau ada tanda kurung di sini berarti ini perhitungannya didahulukan. Ini untuk yang nomor 1, dan nomor 2 nya ini ada soal esai yang berhubungan dengan pembagian ya. Tinggal kalian baca di sini soalnya ya. Dalam kegiatan karya wisata yang diikuti oleh 250 orang siswa, panitia menyewa beberapa bus yang berkapasitas masing-masing 54 tempat duduk. Kegiatan tersebut didampingi oleh 20 orang guru pembimbing. Hitunglah berapa banyak bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Ya, dalam soal perhitungan ini kalian menggunakan operasional pembagian bilangan bulat. Ya, demikian. Semoga bisa bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kalian. Selamat mengerjakan.